ya, alhamdulillah kan kita sedang silaturahim gitu kan. Iya. Dari mana nih Bapak nih? Kebetulan kita dari Bloki di Al-Akhir gitu kan. Bloki Inkopat ya Pak ya? Iya betul. Iya. Kita kan masih awam lah gitu, saya cuman kan pengen istilahnya untuk berbuat kebaikan gitu kan, untuk belajar agama. Tips dan nasihatnya yang sederhana gitu untuk proses ke depannya seperti apa gitu Ustaz? Oh seperti itu ya, ya saya jawab mungkin kalau ada jawaban yang kurang berkenan atau menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang saya jawab, mohon juga diluruskan gitu. Jadi tadi apa Pak? Ya saya tips lah untuk nasihat gitu, untuk motivasi kita. Ya kita kan ibaratnya masih awam gitu kan tentang ilmu agama, tapi ya punya niatan gitu untuk berbuat kebaikan ke depannya, khususnya di ilmu agama gitu kan, untuk ya beramal beribadah gitu kan, syukur-syukur bisa untuk dakwah ke depannya gitu Ustaz. Ya sepertinya memang setiap manusia mempunyai liku-liku yang baik maupun yang tidak baik. Terkadang manusia dihadapkan oleh berbagai hal atau masalah sehingga menjadi kita lupa kepada Allah. Terutama ketika kita dihadapkan masalah, maka pada saat itu kita merasa tidak diperhatikan. Terutama keberkahan-keberkahan itu tidak akan datang kepada kita. Nah, yang mesti kita harus lakukan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik, kemudian bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua jauhi sifat syirik, dan yang ketiga berbuat baik kepada siapapun, terutama orang-orang yang terdekat, orang yang perlu kita bantu. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berikut para sahabat di tengah malam, dia mendatangi orang-orang yang barangkali bisa dibantu. Untuk apa? Melihat keadaan-keadaan mereka, apakah pada saat itu orang ini sudah makan atau belum. Nah, Rasul berikut sahabat-sahabat menjalankan hal ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebaik apapun yang kita kerjakan, sebaik apapun sholat yang kita lakukan dan lainnya, kalau kita tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar, terutama orang-orang yang perlu bantuan, kita diamkan sementara kita makan kenyang, mereka lapar, maka murka Allah akan datang kepada kita, terutama orang-orang yang melihat pada saat orang tersebut membutuhkan bantuan tetapi kita berdiam diri, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang akan diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, coba engkau datang ke satu kampung, bahwa sesungguhnya arasku bergetar sehingga aku murka kepadanya. Kenapa? Mereka itu sholat, mereka itu haji, mereka itu berpuasa, tetapi ada tetangganya, ada saudaranya, ada kerabatnya yang lapar, tapi dia tidak mau memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, ini penyebab daripada kita termasuk orang-orang yang akan celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bagi orang yang ingin berdekat kepada Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, melakukan hal-hal yang baik, yaitu memberikan sedekah, kemudian melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misalnya bersilaturahim, seperti halnya malam ini Bapak Bambang selaku pengurus Mushola Al-Akhyar, kemudian Bapak Sukirman, terus Bapak Radit.